Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Apa yang pertama mintanya kita? Minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu yang kedua, kita minta apa sama Allah? Wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Yang kedua, teman-teman, kita minta perlindungan sama Allah dari hati yang tidak pernah mana kemarin? Dari hati yang tidak pernah puas. Ya kan? Lalu kita minta lagi sama Allah yang terakhir. Enggak ke save sudah berarti kemarin. Enggak apa. Kita kemarin bahas minta perlindungan kepada Allah dari satu, kita lihat tulis ini ya. Allahumma inni a'udzubika A'udzubika itu kemarin saya bilang minta perlindungan. Minta perlindungan berarti menggambarkan sesuatu itu, teman-teman, bisa menyerang kita kapan saja. Kenapa di mobil, di motor, di barang-barang yang mewah atau barang-barang yang bagus-bagus kita tempel Masya Allah Tabarakallah, kita kasih tulisan itu? Kenapa? Supaya terhindar dari penyakit al-ain. Penyakit al-ain ini kata Rasulullah, seandainya ada satu takdir, satu penyakit yang bisa mendahului takdir, itu al-ain. Al-ain, gini tulisannya. Penyakit al-ain. Al-ainu. Al-ainu mata. Jadi teman-teman, sederhananya, ini kita bahas al-ain sedikit ya. Masya Allah, ini ada Ustaz Al-Habsyi nonton. Apa pakai baju Ustaz Al-Habsyi? Aduh, ditonton sama guru ini cuman nih. Al-ain. Penyakit al-ain itu kawan-kawan, penyakit al-ain itu adalah penyakit yang disebabkan karena mata seseorang. Jadi iblis atau setan itu tinggal melanjutkan. Nah, apa penyebab al-ain? Penyebab al-ain itu satu aja. Nih, saya tulis pakai warna merah, besak-besak. Inilah dia. Inilah penyebab al-ain. Kawan kita punya bisnis bagus, kawan kita punya usaha bagus, lalu dia nengok, tapi nengoknya tuh dengan pandangan dengki. Alah, kayak gitu ya, paling motor hutang. Dengan muncung-muncung mulutnya tuh. Anaknya lucu ya, anaknya lucu gitu kan. Ada orang bilang gitu, terus yang di sebelah sana enggak ngomong, cuma nengok dari jauh. Alah, paling zina tuh. Anak hasil zina jangan-jangan. Masa sih? Dia bapaknya jelek, mamanya pun jelek biasa aja. Lebih cantik aku masih. Kok anaknya cantik gitu? Ada ya penyakitnya tuh. Memang banyak makhluk kayak gitu tuh. Lalu iblis datang. Maka guru kita semua ngajarkan gitu kan. Ini juga dari Rasulullah ilmunya. Masya Allah, tabarakallah. Oh, pakai baju bagus. Masya Allah, tabarakallah, bang bajunya. Oh, handphonenya bagus gitu ya. Kemarin saya ceritakan handphone ya kan. Handphone mahal tuh kalau jatuh tak ada bunyi. Kalau handphone yang gimana tuh kan jatuhnya bunyi prang gitu misalnya. Itu handphone ke kaca gitu ya. Handphone mahal jatuh tak bunyi pluk gitu ya. Ya kan, 2 digit masalahnya handphonenya.
Masya Allah, tabarakallah. Oh, alat-alat yang dipakai bagus-bagus. Masya Allah, tabarakallah. Dinetralisir. Jadi kalimat Masya Allah, tabarakallah itu untuk neutralize, untuk menetralisir kita dan melindungi diri kita dari penyakit al-ain. Kenapa? Teman-teman semua, kita tidak pernah bisa menghindarkan diri kita dari orang yang iri atau dengki sama kita. Nih contoh. Mengajar ngaji itu baik atau buruk? Ngajar di masjid, ngajar taklim gitu. Baik atau buruk? Baik. Dengarkan ya, antum ngomong baik ya. Nah, sekarang lihat bagaimana mengajar itu di mata orang yang iri dengki salah dua-duanya. Begitu antum bilang tadi mengajar itu baik, lalu ada orang yang dengki lalu bilang gini, pantaslah dia ngajar terus. Orang dapat amplop banyak. Otaknya sampai ke sana loh. Lalu yang satu bilang, mana ada dapat amplop? Orang dia ngajar-ngajar gitu ya memang. Si Ustadz Fulan tuh memang ngajar, jak murni ngajar. Terus yang satu dengki bilang lagi, iyalah pantaslah ngajar terus, orang tak ada punya kerja, tak punya bisnis memang dia tuh. Ajarlah terus. Salah tidak? Salah. Antum sampai kapan mau cari ridho manusia kayak gitu? Maka ridhon nas goyatun la tudrok. Coba ikut saya. Ridhon nas goyatun la tudrok. Ini pelajaran dulu di Gontor. Ridho annas, ridhon nasi goyatun la tudrok. Ridhon nas ghayatun la tudrok. Ini ghain ya lah, tulisan ini Masya Allah lah. Antum harap maklum lah ya. Ghayatun la tudrok. Apa maksudnya ridho annas? Keridhoan manusia teman-teman, itu adalah sebuah pencapaian yang mustahil. Nah gitu kira-kira. Coba diulang, apa terjemahannya? Keridhoan manusia adalah pencapaian yang besar-besar nih tulisnya. Oh kurang besar. Biar puas gitu nulis itu. Nampak tak? Ridhon nas ghayatun la tudrok. Wah, ini Ustaz Al-Habsyi malah langsung ngasih doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari godaan setan dan binatang beracun dan dari pengaruh ain yang buruk. Nanti kita akan capture, akan screenshot, lalu nanti kita akan ajarkan sama-sama. Kawan-kawan yang baik yang dirahmati Allah, kalimat tadi ridhon nas itu adalah ghayatun la tudrok, itu untuk mengajarkan kepada kita, antum tidak akan pernah bisa sampai untuk membahagiakan manusia. Tak bisa. Kena bual-bualkan kita. Naik keledai. Ingat cerita naik keledai? Ya. Yang bapaknya naik keledai, suaminya naik keledai, terus orang bilang apa? Alah, ini suami tak tahu diri. Ngonte suami. Do you understand ngonte? Pasti you don't understand kan? Bukan orang Pontianak. Do you understand? No. Ngonte, what is the meaning of ngonte? Ngonte is ngonte tuh Ustaz Adia, Ustaz Diki, teman-teman juga. Kalau di istilah Melayu bahasa Pontianak, ngonte tuh kita badannya besar, terus main lawan anak kecil. Gitu apa namanya? Bohongin
ambil sesuatu dari orang yang sebenarnya tidak layak untuk kita lawan gitu. Tidak sebanding gitu. Panjang ya bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya satu ya, ngonte. Kau nih ngonte gitu. Saya tuh pernah digitu kan, main guli kan. Waktu perjanjian pertama, abang mainnya bang, kan Bang Lulu ya, panggilnya Bang Lulu kan. Bang Lulu main pakai kelingking ya, pakai kelingking. Oke, perjanjian deal ya, deal. Sekali menang kita kan. Sekali menang apa dia bilang? Oh, Bang Lulu ngonte. Kan tadi perjanjian pakai kelingking. Kalau pakai jari tengah pastilah menang. Main guli, kelereng, gundu ya. Nah, itu kan malah saking kalau udah tuh suruh pakai tangan kiri. Satu tangan pakai jempol. Alah, memang orang tuh kalau. Nah, ini kita bicara ridon nas goyatun laturob. Waktu dia kalah, cerita sekampung-kampung. Oh, aku bisa menang lawan Bang Lulu, kata dia. Karena saya dulu waktu main guli tak pernah kalah. Juara terus kalau main guli. Modal satu kocek, balik-balik sekantong. Ada entah gimana ilmunya milih gacok gitu ya. Yang satu biji depan tuh. Iya kan? Terus bisa ngincang gitu ya. Jadi di lempar terus gulinya bisa mutar balik gitu. Nggak lewat garis. Itu ilmunya nanti saya sanadkan ya. Ya kan? Ridon nas goyatun la tudrab. Jadi kita ngejar ridho manusia itu ujung-ujungnya kecewa. Suami naik keledai, istri turun, salah. Begitu kita ngejar perempuannya yang naik, istrinya turun, orang bilang apa? Istri tak tahu diri. Suami takut istri. Betul juga. Naiklah suami istri berdua. Orang bilang apa? Suami istri naik keledai. Sian keledainya itu tak sampai, hati orang itu ya Allah luar biasa. Kok bisa? Dionte. Akhirnya betul juga. Turunlah kita mah. Turunlah suami istri ini. Orang bilang apa lagi? Apa punya keledai malah tak naik? Terus? Ujung-ujungnya kesal dipikul keledainya. Kaulah ngomong apa lagi? Dibilang bodoh. Keledai kan seorang ngapain dipikul? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata seperti ini. Saya, coba diulang. Saya sudah kenyang dengan semua kepahitan hidup. Catat baik-baik santri-santri semuanya, abang-abang, kakak-kakak. Ini kalimat berulang-ulang saya sampaikan. Saya sudah kenyang dengan semua kepahitan hidup. Itu Ali loh yang ngomongnya, bukan Luqman. Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah, sepupunya Rasulullah, menikah dengan Fatimah Az-Zahra, anak kandung dari Rasulullah. Wah, ini orang luar biasa. Sayyidina Ali berkatakan, aku sudah kenyang dengan semua kepahitan hidup. Kalau orang zaman sekarang tuh kenyang makan asam garam gitu kali ya. Dan yang paling pahit apa? Yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Sakit. Jangan pernah. Kalau antum memang hobinya fotografi, foto aja. Niatnya untuk bermanfaat. Kalau antum masuk di ranah gengsi, pusing pala Batman. Ada lensa baru yang pakai garis merah. Punya antum belum garis merah. Antum bikin garis orang, pergi ke Van Sticker kasih garis merah seorang. Kan pusing. Nggak keren merah, ganti ungu. Jalan gitu. Masukkan Islam lensanya. Ya dah. Kalau mau ekstrim kasih warna emas, hitam emas. Oh ini premium bro, limited edition, cuma satu di dunia. Cuma satu di dunia, cuma ente yang punya.
Jadi jangan pernah kawan-kawan tertipu dengan casing-casing dunia nih. Bual semua, bual, merampok ya. Nggak akan sampai. Maka tadi Ustaz Absi juga mengingatkan. Dan anehnya teman-teman, coba lihat ya. Ridon nas goyatun latudrok. Ridon nas goyatun latudrok. Tapi ridollah goyatun yang yudrok. Jadi anehnya teman-teman, ridho manusia tuh sebuah pencapaian yang mustahil. Tapi kalau ridho Allah adalah pencapaian yang sangat mungkin. Mungkin tidak dicapai ridho Allah? Mungkin. Menguntungkan tidak kira-kira kalau kita kejar ridho Allah? Sangat menguntungkan. Maka teman-teman, apapun yang dilakukan, dalam hatinya lalu bilang, ya Allah, misalnya Bang Rahmat kan, saya ini AC nih ya Allah, mudah-mudahanlah engkau ridho. Tukang cuci AC yang lain, hanya otaknya satu AC 60.000. Tapi tukang AC yang kejarnya ridho Allah, dia akan bilang, ya Allah kalau saya cuci AC ini, ruangannya AC-nya jadi bersih, ruangan dingin, semoga siapapun yang nanti masuk ke ruangan ini merasakan dinginnya ruangan ini, melakukan kebaikan amal soleh, apakah dia tahajud, apakah dia bangun malam, apakah dia baca Quran, apakah dia nyambut tamu, semoga mengalir pahala kebaikannya buat saya ya Allah. Oh beda bos, antum bukan tukang AC biasa, tukang AC naik haji gitu. Iya kan? Saya bilang sama Ustaz Adia, ente ngurus MTC nih, ngurus bisnis pondok ini, kalau sekedar cari profit, apa bedanya ente sama mereka? Ente harus beda dia, niatnya, tujuannya, caranya, cita-citanya, gayanya, stylenya, cara menghandle bisnisnya, harus beda bos, harus beda. Ngurus kamera, banyak orang pegang kamera, lebih expert daripada antum. Saya bilang sama Angga kemarin kan, enggak, gimana kamera ini biar bisa masuk surga? Gimana Nikon tuh jadi Nikon syariah gitu? Gimana Canon syariah? Loh yang lain pakai Nikon untuk moto aurat yang bukan harusnya difoto kok. Dipakai untuk bikin konten-konten yang negatif, yang tidak benar. Antum pakai untuk, jadi kabel HDMI ini pun dimasukkan Islam gitu loh. Ini boleh setuju, boleh enggak ya. Tapi saya ngomong apa yang saya sampaikan dari guru-guru saya. Gimana kebaikan-kebaikan itu dikemas, dibuat dengan profesional. Itu yang saya paham kenapa baginda Rasulullah tidurnya pakai pelepah kurma, tapi perang pakai onta rohila. Ontanya rohila bos, ada GPS-nya, tahu di mana letak air. Bayangkan, zaman itu belum ada aplikasi. Ontanya Rasulullah itu jenisnya rohila, namanya Al-Qaswa, terbaik. Kemana coba? Antum bisa bayangkan kalau Rasulullah pakai keledai, serbu, toeng keledai, tak bisa perang. Sahabat itu antum kalau nanti ke Topkapi, ke Turki, mudah-mudahan Allah sampaikan ya. Amin, Allahumma amin. Antum ditakdirkan Allah bisa berangkat ke Turki, nanti berangkat. Itu antum melihat pedangnya Rasulullah, pedangnya para sahabat. Tidak ada yang dari pelepah kurma loh, bambu runcing gitu. Pedang-pedang terbaik. Saya nengoknya aja tuh, mikirkan cemana bawa pedangnya. Besar. Itu sahabat kayak Khalid bin Walid malah pakai 2 pedang, kanan kiri. Ngontrol kudanya pakai paha. Kita naik kuda pegang tali aja jatuh. Cemana bro? Tak berani naik kuda. Sayang. Jangan ya. Jalani kudanya. Begagap kita. Sahabat-sahabat tuh naik kuda pegang pedang kiri kanan dan perutnya lapar teman-teman. Jauh kita. Kalau kita tidak bisa ngikut sahabat dari segi amal solehnya, pengorbanannya, ada satu yang bisa kita tiru. Apa yang bisa kita tiru teman-teman? Nih. Nah,
Ini yang bisa kita tiru. Apa yang bisa kita tiru? Kebersihan hati. Baju kita belum mahal, hatinya harus mahal dong. Masa pakai baju KW, hatinya KW juga? Udahlah, motor jelek, hati jelek, rugi 2 kali. Motor aku boleh jelek, hati aku harus bersih. Motor aku bensinnya tak ada, misalnya gitu ya, hanya cukup untuk pergi jalan ya, balik tak tahu cuman. Tapi hati aku harus tetap full tank. Nah, gitu loh. Banyak orang takut bajunya kotor, tapi tak takut hatinya kotor. Ini gimana ceritanya? Apa masalahnya tadi? Iri, dengki, kawan-kawan. Dan sekali teman-teman mengejar ridho manusia, sampai kapanpun tak pernah dapat. Ada ya salahnya di mata dia. Betul nggak? Salah terus nggak? Di sini jual ikan segar. Oh, keren nggak? Kata orang, Pak, di mana-mana kalau jualan di sini lah, dia bukan di sana kan? Oh iya ya. Nih tengok tulisannya. Di sini kebesaran. Nah, kita tengok tulisannya nih. Apa dia jual? Di sini jual ikan segar. Newbie baru masuk pasar. Oh, semangat kan? Wih, jualan lo nih. Ambillah apa namanya? Ambillah banner, tulis. Di sini jual ikan segar. Semangat. Hari pertama dagang. Masuklah pasar. Terus datang ibu-ibu. Bang, ngapa pula abang tulis di sini jual ikan segar, Bang? Di mana-mana. Di sinilah jualannya, bukan di sebelah sana. Oh iya, betul juga ya. Ini Bang, kata-katanya. Hapus, Bang. Oke, Bu, hapus. Betul lah nih kayak ini. Apa tulisannya? Jual ikan segar. Datang ibu-ibu. Lagi. Bang, saya nih bertahun-tahun udah langganan sama abang. Iya, betul lah bahasa itu. Abang nih mana pernah bual, mana pernah bohong. Setahu saya yang abang jual nih pasti ikannya segar-segar. Pernah abang jual ikan busuk. Tak perlu abang tulis pun kami dah tahu dah abang jual ikan segar. Iya ke Bu? Iya, betul. Betul juga kata ibu ini. Aku tak pernah jual ikan busuk. Aku sialah. Oh, saya gitu. Tinggal apa? Jual ikan. Datang bapak. Bapak datang. Oh bang, bapak ini to the point, tak boleh muji-muji. Oh bang, namanya di pasar tuh jual lah. Mana ada infak ikan? Nanti tunggu Munzalan keluarkan program. GII, Gerakan Infak Ikan gitu ya. Mana ada infak ikan? Di mana-mana jualan di sini. Jualan lah. Oh iya betul juga ya. Hapuslah. Pasar. Namun gak pasar pasti jualan, orang tahu, bah. Tinggal apa? Tinggal ikan. Lewat budak kecil. Om, apa tulisan tuh Om? Ikan, kata si omnya. Om, kami budak kecil nih tahu kalau yang namanya ada siseknya, ada insangnya, baunya amis-amis. Ikan lah, tidak mungkin ini kelapa, tidak mungkin ini kepiting Om. Ikan lah benda kayak gini nih. Karena yang ngomong budak kecil, betul juga ya. Ngapalah aku tulis ikan. Akhirnya tak ada tulisan di atas. Coba antum tengok. Pondok kita kecil, orang remehkan. Pondok kita besar, orang dengki. Emang antum kira kalau pondok kita makin besar, orang makin suka? Enggak. Itu Kiai Syukri dengan Pak Zar pernah ngobrol berdua. Pak Syukri masih muda seumuran saya. Ini sanadnya saya dengar langsung dari Ustaz Riza Azhari. Ini kisah bersanad. Kiai Syukri ngobrol dengan Kiai Imam Zarkashi, ayah kandungnya. Lalu Pak Zar, kalau orang di Gontor tuh manggilnya Pak Zar. Pak Zar tuh Pak Imam Zarkashi, foundernya Gontor. Pak Zar manggil Syukri, anak kan, tapi anak dididik kayak kader kayak saya sama dia gitu lah. Panggil bentar-bentar panggil gitu. Syukri, sini.
Ini tahun 80-an. Menurut kamu kalau nanti Gontor sudah besar, apakah ada yang meremehkan atau mencurigai dan lain-lain? Kata Pak Sukri muda saat itu, "Nggak mungkin Pak, kita ini diremehkan, dilecehkan karena kita masih kecil. Gontor sekarang belum besar pengaruhnya Pak. Nanti kalau kita sudah besar, pondok kita sudah semakin luas pengaruhnya, maka orang-orang itu akan berhenti menghina kita." Apa kata Pak Zar? "Salah kamu Sukri." Apa kata Pak Zar? Salah. Salah. Justru kata Pak Zar, semakin besar nanti pondok kita, semakin luas nanti pengaruhnya, semakin banyak orang yang gak suka. Itu obrolan tahun 80-an. Sekarang sudah tahun 2020. Saya waktu dengar cerita itu, waktu itu dengar terus terang saat Munzalan baru mau mulai. Pondok Munzalan itu baru mau dimulai tahun 2012. Kita mulai 2012, kita baru izin tuh 2013 2014 kan, izin sama Pak Sukri. Reza ceritakan itu. Oh. Teman-teman semua, apa yang menyebabkan orang tuh kecil kita ataupun besar tetap tidak suka? Nih, jawabannya dikasih sama Ustadz Al-Habsyi. Masa beliau saya kasih 100.000? Ustadz, jadi kalau di sini Ustadz kalau bisa jawab dapat 100.000 Ustadz. Nah, antum jawab masa anak kasih 100.000? Anak kasih doa aja 100.000 banyak-banyak buat antum. Jawabannya teman-teman, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna ainus sukhti tubdil musawiyah. Ini pelajaran mal, screenshot. Teman-teman, ada namanya, ini saya tuliskan ya, jawaban dari Ustadz Al-Habsyi. Jadi tidak ada yang dapat 100.000 hari ini ya. 100.000-nya diambil Ustadz Al-Habsyi. Nanti minta rekening Ustadz, kita transfer. 100.000-nya sedikit, sadonya yang banyak insyaallah. Ini teman-teman, ada istilah dalam bahasa Arab tuh namanya, ini Imam Syafi'i ya teman-teman ya, Imam Syafi'i. Saya mau menyampaikan ini, Masya Allah, tabarakallah, guru saya menyampaikan. Ada dua cara melihat teman-teman. Yang satu namanya Ainur Ridho. Salah. Ainur Ridho. Nah, Ainur Ridho ini kalau bahasa To'iyah positive thinking, positive seeing, melihat sesuatu dari sudut pandang yang positif. Maka dia akan menemukan sejuta alasan untuk berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Kalau tulisan Kang Randy kemarin tuh antri kebahagiaan, mengantri kebahagiaan. Wih, dapat motor baru, alhamdulillah, ikut senang. Tapi cek dalam hati, betul-betul senang atau basa-basi nih? Senang aku nih, ikut senang, ikut bahagia. Alhamdulillah teman aku nih bisa ikut bahagia. Dan saya terharu juga dengar cerita beberapa kawan-kawan di pondok ini gitu ya, antum-antum yang ada di pondok ini. Saya tidak sebutkan nama, tujuannya supaya biar tambah istiqomah gitu. Dia sendiri tak punya motor, tapi mau membayarkan motor untuk kawannya. Saya tanya, ngapa dia bayarkan motor ente? Dia bilang supaya saya cepat lepas dari riba. Masya Allah, dahsyat brokan. Ini namanya Ainur Ridho. Ainur Ridho. Tapi lawannya Ainur Ridho namanya Ainus Sukhti. Pakai warna merah ya. Ini Ainus Sukhti. Dia pakai sin kho to. Ainus Sukhti ini mata negatif. Nah, saya ingat tentang postingan guru saya. Kalau ini kita kasih nama yang ini nih, teman-teman. Di sini kita ganti warna biru. Yang ini mata lebah. Apa namanya? Mata lebah tuh dia cari yang positif, ngeluarkan yang positif. Coba diulang. Lebah itu disetting sama Allah, Masya Allah, ini ilmiah ya teman-teman ya. Lebah itu disetting
sama Allah hanya fokus dan mencari yang positif saja, maka dia tidak akan fokus sama barang-barang ini. Dia hanya lihat sari bunga, pohon-pohon yang bagus-bagus. Dia akan terbang ke tempat yang ada keindahannya. Itu mata lebah namanya. Mata apa? Mata lebah. Itu paham sekarang antum kenapa pondok kita kemudian atribut-atributnya, mobil-mobil di branding pakai logo An-Nahl segi 6? Kan pondok kita tuh supaya kita yang ada dalam pondok ini membiasakan diri untuk menjadi mata lebah, melihat sesuatu dari sisi positif. Jadi kalau nengok Bang Rangga tuh, wah pakai mata lebah. Berarti Bang Rangga nih bahagia memang. Wah, kan gitu. Jadi dia bisa sehat gini nih karena memang tak ada beban pikiran. Nah, gitu loh. Itu mata lebah namanya. Mata lebah. Bentar-bentar, oke guys. Nah, ini kita minum susu ini. Alah, rasanya tuh wah. Kan? Kalau dia udah endorse tuh kan, ngiler kita nengok ada. Wah, cuma belum ada yang digantung depan pintu itu ya. Nda. Kalimat terakhir itu bual ya. Kalimat yang benar itu yang di depan. Mata lebah. Mata lebah fokus pada kebaikan. Ainur ridho itu mata lebah. Ainur ridho itu mata lebah. Ada satu lagi yang namanya ainus sukhti. Apa namanya? Ainus sukhti. Ainun mata, sukhtun itu keburukan. Maka ainus sukhti ini kalau dalam istilah guru saya itu namanya mata lalat. Teman-teman, masya Allah, tabarakallah, Allah ciptakan lalat punya mata fokusnya sama kotoran. Di mana ada barang busuk, di mana ada barang jelek, pasti dia tahu. Which one are you? Yang manakah engkau itu? Yang manakah kita? Mata lalat atau mata lebah? Silakan pilih. Duanya sama-sama ML. Mata lalat, mata lebah. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, hari ini pagi ini kita minta perlindungan sama Allah dari penyakit alain, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan terakhir doanya Rasulullah apa? Wa min da'watin la yustajabu laha. Nih saya kasih doanya terakhir. Kemarin kan kita udah belajar kan? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Dari ilmu yang tidak bermanfaat sini. Sampah semua otaknya. Sampah semua filenya. File-file kotor. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk, hati yang tidak pernah hadir. Lagi sepi pengen ramai, lagi ramai pengen sepi, lagi di kota pengen ke kampung, sudah di kampung pengen balik ke kota. Punya anak pengen single lagi, sudah single pengen punya anak. Ini gimana ceritanya? Qalbun la yakhsha. Wa min nafsin la tashba, dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Ya kan? Nafsu yang tidak pernah kenyang. Kita urutkan ya satu-satu ya, pakai bahasa Indonesia aja. Satu apa? Ilmu. Oh, kebesaran. Satu, minta perlindungan. Dari satu, ilmu yang tidak bermanfaat. Titelnya LC, titelnya tinggi, tapi tambah rendah hati, tambah tawadu. Wah, itu ilmunya keren, bermanfaat. Antum tidak sekolah tinggi, S3, SD, SMP, SMA, ya kan? Tapi punya telinga yang lebar, mau dengarkan orang, hormat kepada siapapun, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Nah, kita minta sama Allah, minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu satu ya. Dua, apa? Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk.
Bayangkan teman-teman, punya hati yang kayak gini nih. Lagi sholat ingat pasar, lagi di pasar pengen sholat. Lagi sholat nyusun program. Habisnya nanti aku ini. Bagusnya tuh dikasih list kayak gini kayaknya nih. Sami Allah liman hamidah. Enggak, warna kuning kayaknya lebih bagus. Jadi selesai sholat dia tahu mau ngerjakan apa. Kapan dia nyusun program? Pas sholat. Wa min qalbin la yakhsha. Dan iblis itu ganggu kita saat sholat. Setan itu ganggu kita saat sholat. Ada ya nanti itu. Cobalah. Nak ngedit inilah, nak betulkan inilah, nambah inilah, kurang itulah. Maka guru saya Ustaz Riza Zakarias itu di Syamil Quran itu beliau melarang orang membuat sesuatu untuk Quran kalau terinspirasi ketika sholat dan ketika di kamar mandi. Saya tanya sama Ustaz, ngapa tidak boleh ngambil ilham atau ngambil insight pada saat sedang sholat? Kan itu biasanya bisikan iblis di dalam sholat dan di dalam kamar mandi. Kita kadang-kadang aku tadi dapat ide tuh, di mana dapat ide? Kamar mandi. Yang bisikan ente setan. Tapi kalau lagi baca Quran, lagi di luar sholat, antum tiba-tiba ke ilham, itu bisa jadi pertolongan Allah itu datang. Jadi kalau di kamar mandi tuh bikin YouTube channel inspirasi di kamar mandi, bunyinya Pret TV namanya. Yang ketiga, minta perlindungan dari apa kita? Nafsu yang tidak pernah puas. Punya mobil satu, pengen punya mobil kedua. Punya motor satu, motor dua. Baju satu, baju dua. Tas satu, tas dua. Ini ada ibu tas nih. Ada Kak Anggi di belakang, alhamdulillah. Kak Anggi ini ceritanya unik. Penggila tas. Ceritanya dulu gitu, zaman sebelum Masehi ya. Alhamdulillah hamil sama suami sendiri ya. Bang Billy itu ada orangnya di sini. Begitu hamil toh ya, cerita sama saya, tak suka sama tas. Jadi benci benar sama tas. Nengok tas tuh mual-mual dan dia cerita sama saya. Dan saya nengok waktu itu, beliau bawa goodie bag tuh toh ya. Tas yang apa Anggi? Tas yang untuk kresek-kresek orang beli handphone dapat tas goodie bag tuh loh. Yang bahan-bahan apa sih itu, Ji? Apa namanya? Kanvas ya. Pakai tas-tas itu. Saat habis saya sedekahkan semua. Baju-baju saya sedekah. Mual saya nengoknya. Oh bisa gitu. Sering-sering hamil ya kakak tas Bil ya. Ya Bil ya. Murah meriah Bil tinggal belikan di pasar swadaya Bil tasnya. Tak perlu ke mall. Ada orang tuh hobinya sandal terus. Ada orang hobinya parfum. Ada orang hobinya cincin. Ada orang hobinya topi ya terus. Bawa pulau-pulau topi, tak bila-bila nak pakai ya. Ada orang hobinya sepatu. Minta sama Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba. Jadi sepatunya gimana tuh yang banyak-banyak bertaburan? Kan enggak boleh sebut nama ya. Yang nunduk-nunduk tuh lah dia. Itu gimana sepatunya? Sepatunya di pre-love ya. Infakan. Ganti sepatu berubah jadi sapi kurban misalnya gitu. Ini handphone mata tiga mana nih tak datang nih? Ada. Insyaallah lah kita doakan semoga adik-adik abang-abang di sini juga istiqomah ya. Kita pelan-pelan gitu. Mulai switching gitu dari hobi-hobi yang negatif kita arahkan hobinya itu jadi hobi yang positif. Ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Cari barang bukan untuk diri sendiri, cari barang untuk orang lain. Rupanya Allah tak salah ngasih hadiah. Dia niatnya nak nyarikan orang, Allah kasih untuk dia. Oh keren. Gitu cara kerja Allah teman-teman. Ketika kita nolong orang lain, Allah tolong kita. Itu rumus harga mati. Tak usah diedit-edit lah. Tak usah masukkan ke Cool Edit atau masukkan ke Premiere Adobe. Tak usah diedit lah. Itu langsung upload ya tuh. Udah one shot itu. One take bahasanya. Sekali ambil langsung ini. Nolong orang lain, kita ditolong Allah. Itu rumus. Bahagiakan orang lain, kita dibahagiakan Allah. Itu rumus, tak usah diedit-edit. Percayalah. Apa modalnya bisa kayak gitu? Hati yang bersih. Maka terakhir Rasulullah mengajarkan wa min da'watin la yustajabu laha,
doa yang tidak dikabulkan. Nah, pertanyaannya kawan-kawan, doa itu keluar dari mana? Dari mulut. Bersumber dari hati juga, terletak di hati? Pikiran juga? Kan gini dia, doa itu teman-teman, berawal dari hati, pikiran, lalu mulut kan. Lalu dia nanti dikasih aplikasi, dibantu dengan aplikasi tangan. Betul gak? Berarti ada 4 yang terlibat. 1, kalau berdoa terlibat apa pertama? Hati. 2, pikiran. 3, mulut. Yang keempat, pakai tangan. Ya kan? Bayangkan teman-teman, bagaimana doanya mau diijabah sama Allah, bagaimana doanya mau dikabulkan sama Allah, bagaimana doa mau diijabah kalau mulutnya bau sampah, hatinya dengki, pikirannya negatif, mulutnya suka jelek-jelekan orang, jempolnya nyinyir terus. Cemana lah doanya mau dikabulkan? Kalau kata Rasulullah tuh, kalau boleh minjam istilahnya Rasulullah, anna yustajabulahu. Cemana mau dikabulkan? Ditambah lagi tadi mobil leasing riba, rumah leasing riba, bisnis dari minjam duit riba, makan di restoran haram yang tak jelas halal haramnya, bayar pakai kartu kredit, makan sama selingkuhan, pakai tangan kiri. Sempurna udah. Sambil berdiri. Ada bagus. Habis itu dia tanya, hapus dosa saya Ustaz ini. Cemana teman-teman? Hati busuk, pikiran negatif, mulut suka jelekkan orang, tangan tajam, kerjanya nyinyir dan lain-lain. Makan rezeki haram. Anna yustajabulah. Gimana doanya mau dikabulkan? Maka Rasulullah bersabda lewat hadisnya yang sangat masyhur, ya kan? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ulang semuanya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Kalau antum sendiri pakai inni. Kalau doanya untuk misalnya kayak Fras, Rangga, Oji kan sudah berkeluarga, pakai inna. Pakai apa? Inna. Inna itu berarti untuk siapa? Untuk istri, untuk anak, untuk keturunan, untuk sepupu, untuk paman, untuk keluarga. Kayak Randi gimana? Pakai inna ya Ran. Masih seorang Ustaz, untuk mama, untuk bapak, untuk calon bidadari yang akan dampingi ente. Walaupun belum nampak hilalnya kan. Tinggal konsultasi sama Oma ya di belakang. Oma, gimana kita nih Oma? Oma ya. Randi nih Oma, udah waktunya dah Oma. Berapa ente? 26. Tinggal tunjuk ya pilihan ganda nanti belakang. Ya kan? Kacang panjang yang panjang jadi hasil gitu kan. Nanti tanya sama Oma lah, adalah subuh udah oke, ya kan? Memang belum punya duit, memang belum kaya sekarang, tapi berpotensi jadi orang kaya. Siapa yang jadi istrinya insya Allah beruntung lah, ya kan? Udah dipromosikan nih Ran, lumayan kan berapa ribu yang nonton Ran. Kita doakan insya Allah. Saya doakan Sumin kan senyum-senyumin, ikut bahagia Min. Ketika Randi dipromosikan, ente bahagia gitu. Ketika kita berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, kita sedang mengantri untuk dapat kebahagiaan yang sama kan gitu. Itulah dia. Maka Rangga ketawanya paling lebar. Lagi nunggu ibu kantin. Jadi kalau ibu kantin punya anak perempuan bahagia saya, kata Rangga. Itu Ustadz awal datang ada. Makin sempurna. Jadi kawan-kawan ikut bahagialah dengan kebahagiaan orang lain. Ini kan pukul karambol sebenarnya. Kan tidak mungkin saya sebut satu-satu. Hasan misalnya gitu ya. Apa si Haris, Didi, Denny kan tidak mungkin sebut satu-satu nih. Tantowi sih udah lah ya. Ya kan? Iya. Samsul gitu kan? Awal, Sumin ya kan? Ikut bahagia ketika kita berbahagia dengan kebahagiaan orang lain.
kita sedang mengantri untuk dapat kebahagiaan yang sama. Ini rumus kawan-kawan, rumus. Posting sering-sering, bikin konten. Dah, bikin sayembara. Bikin sayembara, 500.000 hadiahnya. Quotes ini, ketika kita berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, sebenarnya kita sedang mengantri untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama, bahkan lebih. Saya ulang ya. Ketika kita berbahagia, bikin desain, Oji boleh lah ikut. Kalau Oji ikut menang dia nanti. Sayembara usaha dia. Seperti biasa, 500.000 ke emailnya usaha dia. Ulang ya kalimatnya. Yang di Facebook juga boleh ikut. Nanti emailnya tanya sama usaha dia. Ketika kita berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, sebenarnya apa? Kita sedang mengantri, itu kata kuncinya. Mengantri untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama, bahkan lebih. Ingat tadi clue-nya saya kasih mata lebah atau mata lalat. Nah, bagaimana desainnya itu mensimbolkan mata lebah. Bang Rangga boleh ikut desain kayak Microsoft Word atau Excel. Ya kan? Aplikasi apa dulu zaman-zaman itu? Paint ya, Paint. Yang cuma bisa ngasih tulisannya itu. Silakanlah. Ketika kita berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, sebenarnya kita sedang mengantri untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama, bahkan lebih. Good, nice. Terima kasih parenting dan buah hati. Silakan bikin 500.000. Lumayan. Saya kasih hadiah. Giveaway. Ikan sepat, ikan gabus. Kapan deadline-nya? Hari ini. Simple, elegan, mudah dibaca. Jangan pakai font-font yang aneh-aneh. Karena mazhab saya mazhab clean and clear kalau nengok desain itu. Mudah dibaca, begitu nengok langsung ke ini. Kata kuncinya antum cari sendiri di situ, saya tidak mau kasih kata kuncinya. Kalau antum ngerti kata kuncinya, antum akan besarkan fontnya. Ini sih udah dikasih tahu dah clue-cluenya. Pokoknya 500.000 saat dia. 500,000, setengah juta biar keren lah. Padahal sama ya kan? 500.000 dengan. Ketika kita berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, sebenarnya kita sedang mengantri untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama, bahkan lebih. Good, nice. Itu dia kata-katanya. Jangan diedit lagi ya. SMK hari ini saya tunggu. Today, last terakhir mengumpulkan sama usaha dia. Hari ini. Teman-teman yang baik yang dirahmati Allah, jadikanlah mata kita sebagai mata lebah. Ainur ridho. Jangan sampai mata kita ini jadi mata lalat. Nengok apapun, jeleknya aja yang ditengok. Ente kira itu benar ke? Salah itu bos. Ana nih orangnya kritis. Iya, mata ente itu sakit. Mata lalat yang ditengok negatif terus. Ainur ridho, mata kebaikan, memberikan uzur. Kenapa kawan aku nih tak ada datang subuh ya? Oh mungkin dia tahajudnya jam 12:30 Belajar untuk ainur ridho. Kita lagi ngejar apa nih? Doa yang dikabulkan Allah. Doa yang dikabulkan Allah tuh kan hatinya bersih, pikirannya bersih, mulutnya bersih, tangannya bersih, makan yang halal, cari rezeki yang halal. Maka teman-teman saya berdoa kemarin kan, saya kasih tahu doanya, ya Allah apa kemarin doanya? Beri kami rezeki. Terus enggak apa-apa banyak, yang penting halal dan berkah. Kenapa harus rezeki? Karena rezeki enggak mesti berbentuk uang. Boleh enggak punya bisnis tapi punya jadi komisaris? Boleh. Tahadus binimai, saya kemarin di WA seseorang terus diminta untuk jadi komisaris di perusahaan. Masya Allah, tabarakallah. Tak punya bisnis ya toh ya, tapi jadi komisaris di situ. Gimana lah tuh? Tak masuk akal kan? Tapi masuk rekening. Hati bersih,
Pikiran bersih. Saya tidak mengatakan hati saya bersih. No. Tapi saya pengen kasih tahu sama teman-teman. Ada satu hal yang bisa kita tiru dari para sahabat. Ada satu hal yang bisa kita tiru dari baginda Rasulullah SAW. Kalau kita belum bisa niru amal solehnya, sholat sampai kaki bengkak, baca Quran sampai berjus-jus, menghatamkan berkali-kali dalam satu hari. Tapi ada yang bisa kita tiru dan kita usahakan untuk meniru. Siapa? Apa itu? Kebersihan hati. Baju kita bersih teman-teman, hati kita juga harus bersih. Coba fight. Merasa bersih itu orang kotor, merasa kotor itu orang bersih. Maka simbol di pondok kita ini hitam putih, hitam emas, warna-warna Ka'bah. Hitam putih al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dah titik dah. Saya minta sama Allah juga, semua sahabat-sahabat saya, semua adik-adik saya yang ada di sini dikasih Allah rezeki yang banyak, halal berkah. Minta kawan-kawan minta. Tapi kita harus menunjukkan bukti sama Allah. Gimana supaya dikasih rezeki yang halal berkah dan banyak? Hatinya harus bersih. Orang dapat rezeki, ikutlah bahagia. Teman kita punya motor baru, dapat hadiah baru, ente ikutlah markirkan ke, bantu ngelap-ngelap ke. Ini kadang-kadang jelek tabiatnya itu kan. Kawan dapat motor baru, lalu lah dia, injak. Ada enggak zaman kita kecil dulu? Kan, pelaku kan. Asal temannya punya sepatu baru, sepatu baru. Injak. Siapa bang ngajarkan itu tuh? Disahkan lo kata dia. Kayaknya benar, padahal salah. Siapa ngajarkan tuh? Coba tengok, dari kecil diajarkan dengki. Saya dengan izin Allah, ini bukan untuk anak, dengan izin Allah ya, tahdus bin na'udzubillah min dzalik. Tak pernah mau ikut nginjak sendal kawan tuh. Tak pernah mau nginjak sepatu kawan dari kecil zaman itu. Karena saya berpikirnya sederhana, kalau aku diinjak aku tak suka. Gitu gak perasaan orang lain kalau aku injak? Begurau kata kita, tapi bisa jadi bapak mamanya bepeluh-peluh, jual getah, noreh getah di dalam hutan, bisa belikan sepatu anaknya. Begitu balik sepatu anaknya kena injak-injak kawan. Lumos langsung. Antum ketawa-ketawa, dia nangis baliknya. Gara-gara itu teman-teman, kita diazab sama Allah. Orang cuma nginjak sepatu kotor, kita nama kita kotor dibikin sama Allah. Gimana? Clear gak kira-kira nih? Clear? Hati bersih, pikiran, mulut, doa bersih. Doanya mustajab. Mata lebah. Mata apa tadi? Ainur ridho. Namanya ainul mardiyah. Mata yang penuh keridhaan, mata yang penuh dengan kesukaan, mata yang melihat dengan positif. Tengok orang tuh, abang ini nih baik, insyaallah abang jadi orang besar nanti bang. Gitu mulutnya, kalimatnya, doanya. Maka saya tidak pernah bilang sama antum ini bukan karyawan, mau security ke, mau driver ke, bukan. You are not driver. Kalian bukan karyawan saya. Antum semua di pondok ini, yang ada di pondok ini, antum semuanya santri pemegang amanah ataupun santri yang bukan pemegang amanah. Antum semua bagi saya, bagi kami pimpinan pondok, orang besar, orang hebat, kader dakwah yang akan melanjutkan dakwah ini kalau kami nanti sudah meninggal. You are the next. Oji, Fras, Rangga dan kawan-kawan semuanya ada di sini nih. Kita semua nanti akan melanjutkan dakwah ini. Ada kami ataupun kami sudah meninggal nanti. Maka saya tidak pernah menganggap antum sebagai karyawan. Tidak ada cerita. Saya pesan itu sama Saadia juga kan. Saya pesan sama karyawan teman-teman di Gembul roti Gembul. Kalian bukan karyawan, saya bilang. Kalian ini santri. Santri yang mengurus roti. Yang makan roti yang dibuat sama antum ini saya bilang ustadz, orang-orang alim. Maka begitu dia makan, kayak misalnya kan pernah kita bawakan roti Gembul kita kasih ke Ustaz Abdul Somad. Terus Ustaz Abdul Somad makan sampai 1 biji, habis. Suka beliau. Dalam hati saya ini bilang, ya Allah, besar pahala budak-budak yang bikin roti nih. Saya cuma tukang bawakan roti dari Pontianak, bawa ke Pekanbaru. Di Oji kan saksi kan? Di Batam waktu itu ya. Ustaz Abdul Somad makan roti Gembul. Habis 1 biji dimakan beliau. Suka beliau makannya.
Sampai dipegang gitu makannya. Jadi saking nikmatnya tuh, ngemat kata orang Melayu. Rotinya dipegang, dimakan. Saya bilang, ya Allah, Tuhan Guru suka makan roti coklat atau biji ya? Rasa coklat dimakan. Berarti yang bikin roti, yang ngeronding tuh, dapat pahala ceramahnya Ustaz Abdul Somad. Sekian ribu orang yang mendengarkan ceramahnya. Energinya dari makan roti. Gitu loh cara berpikir Ainul Mardiyah itu. Gitu cara berpikir orang yang matanya mata lalat, mata lebah. Kalau mata lalat negatif terus pasti negatif. Apa jak salah? Jangankan senyum. Jangankan kentut, senyum ya salah. Antum bergaul sama orang kayak gitu ketularan. Saya ulang sekali lagi. Antum bergaul sama si mata lalat, antum ketularan. Jangan pernah ikut. Unfollow. Akun-akun negatif tuh unfollow semuanya. Antum ketularan. Menular teman-teman. Dan ini sulit disembuhkan. Kalau corona masih bisa sembuh. Mata lalat nih, Pras dan kawan-kawan semua, menular dan sulit sembuh. Unfollow dah akun-akun yang tak betul tuh. Pilih. Jangan main-main, jangan coba-coba. Menular, berbahaya. Nauzubillah min dzalik. Clear teman-teman? Dapat sesuatu hari ini? Minta apa kita sama Allah? Punya mata lebah. Komunitas mata lebah. Wah, ya kan? KML. Bikin grup baru. Bikinlah. Komunitas mata lebah. Ya kan? Kerja cari mata ya terus. Ayo belajar untuk jadi mata lebah. Ngelihat sisi yang baik, melihat hal yang baik-baik, fokus pada yang baik-baik. Itu mata lebah tuh gitu. Allah setting lebah itu punya mata, fokusnya sama bunga ya toh ya. Bunga, pluk, hinggap. Ambil bunganya, ndak ngerusak dahannya, keluar jadi madu. Itu mata lebah. Tapi kalau lalat, pup, tai, pup, sampah, pup, koreng. Gitu kerjanya. Do you understand koreng? Yes. Koreng. Korengtor. Koreng jarban ya. Nanah. Bisul. Hinggap di tempat yang jelek karena matanya hanya fokus pada yang jelek. Which one are you? Mata lebah. KML, Komunitas Mata Lebah, atau Mata Lebah Indonesia, MLI. Ya kan, bikin. Sanatnya saya kasih nih. Antum ambil, bikin Instagramnya, akun Instagram Mata Lebah ID.id. Ambil tuh, booking dah langsung. Enggak, booking enggak. Jadi masih banyak orang baik. Kalau Anda pengen ikut Instagram kami, silakan lihat di matalebah.id. Yang diposting semua yang baik-baik. Orang yang makannya pakai tangan kanan, orang yang kerjanya tukang sol tapi suka nolong orang. Pokoknya yang diposting itu yang baik-baik semuanya. Tak ada follower, tak ada masalah. Kita ya follow. Ya kan? Karena memang lebah akan kumpul dengan sesama lebah, lalat akan kumpul dengan sesama lalat. Ini endingnya. Lebah akan kumpul dengan sesama lebah, lalat akan kumpul dengan sesama lalat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak abang kakak yang baik. Barakallahu fikum. Semoga Allah mengampuni dan merahmati kita semuanya. Yang baik-baik dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Kita sambung besok insyaallah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. matalebah.id. Langsung booking Instagramnya. Jadi kita posting yang baik-baik. Semua berita